Tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sahabat kiosku dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi dengan saya Fata. Kali ini saya akan membuat tutorial spesial ya teman-teman dari aplikasi kiosku, di mana tips ini sangat dibutuhkan untuk pengguna kiosku dari dulu sebenarnya kami ingin buat, cuman karena ada beberapa kendala, jadi kami harus mengundur konten ini hingga di waktu yang tepat di hari ini. Nah, apa itu kontennya? Nah, konten yang kami buat pada siang kali ini adalah bagaimana sih cara verifikasi data yang baik dan benar di aplikasi kiosku. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke tutorialnya ya. Jadi sebelumnya seperti biasa teman-teman, saya pastikan di sini teman-teman sudah mendownload kiosku di Play Store, kemudian udah registrasi, udah login, dan nanti setelah login tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi sedikit informasi terkait verifikasi. Verifikasi di sini di kiosku bertujuan untuk mengetahui apakah teman-teman ini pemilik akun sah pada aplikasi kiosku ya. Jadi tujuan verifikasi seperti itu teman-teman. Jadi sistem bisa tahu bilang, oh ternyata misalkan Budi ini yang punya akun gitu, dan Budi udah verifikasi, jadi betul-betul akun kiosku ini punyanya si Budi begitu, bukan orang lain. Jadi ketika nanti ada orang yang mengaku akun tersebut, nah tujuan verifikasi apa? Tujuannya untuk ini. Jadi kita bisa memvalidasi datanya bahwa misalkan si A punya akun, kemudian ada si B mengaku akunnya. Nah, kita bisa mengecek di verifikasinya, teman-teman. Nah, itu tujuan verifikasi salah satunya. Dan kedua, tujuannya adalah agar teman-teman bisa mendapatkan fitur-fitur spesial ya, entah seperti limitnya di upgrade dan juga menjadi member prioritas di aplikasi kiosku. Nah, itu salah satu tujuan verifikasi juga ya teman-teman. Oke, kita langsung klik di akun ya teman-teman, di pojok kanan bawah ya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman udah login, kemudian udah login di aplikasi kiosku dan klik menu akun di bawah. Nah, di sini ada data diri ya teman-teman. Nah, di sini verifikasinya sebelumnya saya juga ditolak ya teman-teman, karena memang data yang saya masukkan di sini tidak sesuai dengan aplikasi, permintaannya si aplikasinya. Nah, datanya terdiri dari apa aja? Nah, kita langsung klik ya teman-teman, data diri. Nah, kemudian di sini statusnya gagal ya teman-teman, ditolak. Jadi kita coba verifikasi ulang. Nah, di sini ya ini yang paling serius ya. Jadi teman-teman harus serius ya di sini. Jadi pertama, teman-teman masukkan nomor NIK ektp-nya. Itu yang paling di atas ya teman-teman, terdiri dari 12 angka kalau nggak salah, 12 lebih. Nah, itu silakan masukkan nomor NIK ektp-nya. Pastikan nomornya ini sesuai dengan yang di KTP tanpa ada spasi ataupun simbol di dalamnya. Oke. Kedua, ini masukkan nama ibu kandung teman-teman ya yang ada di KK. Itu silakan dimasukkan. Kalau misalkan mohon maaf, misalkan orang tuanya udah meninggal atau apa, itu tetap masukkan aja namanya. Itu tidak ada masalah teman-teman. Intinya yang pertama masukkan nomor NIK-nya di KTP, dan kedua masukkan nama ibu kandungnya, ini juga tanpa spasi atau simbol ya teman-teman. Jadi masukkan aja namanya. Kemudian foto KTP. Nah, di sini di foto KTP di sini sudah jelas ini ya teman-teman. Jadi fotonya di sini terdiri ada 2 poin. Pastikan foto ektp tidak blur. Posisikan KTP-nya tetap di tengah layar kamera dengan mode foto landscape ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini gambarnya.
Jadi harus jelas KTP-nya, tidak boleh miring ataupun kurang pencahayaan, itu yang menyebabkan fotonya ditolak oleh sistem dengan alasan seperti itu ya. Yang kedua, tulisan di eKTP harus jelas terbaca, pas foto jelas terlihat wajahnya. Jadi KTP-nya itu nggak boleh ditutupin kayak jempol misalkan, atau ditutupin pakai bayangan ataupun apa. Jadi foto KTP-nya harus terlihat jelas di kamera sehingga nanti hasilnya dapat dibaca oleh sistem. Karena proses verifikasi data ini kita terhubung langsung ya dengan pusat capil ya, capil, di mana data teman-teman akan disamakan di sana juga. Ketika nanti datanya teman-teman nggak sama ataupun memang ada kurang jelas, itu akan otomatis ditolak ya teman-teman. Jadi mohon masukkan datanya dengan benar, karena jika di KTP-nya awal ketika verifikasi awalnya aja udah salah, pasti selanjutnya itu akan salah, itu yakin dan pasti. Nah, teman-teman harus mengikuti 2 poin ini ya, tidak boleh tidak, dan itu wajib. Nah, oke. Di sini saya coba cancel dulu ya, teman-teman. Kemudian ini foto wajah asli. Nah, di sini pastikan teman-teman foto diri ya, dan juga posisikan wajah teman-teman pas di tengah, tidak boleh tidur ataupun sedang kerja atau apa. Jadi pastikan fotonya teman-teman ini dalam keadaan santai dan pakai baju ya teman-teman, pakai baju rapi dan juga sopan, karena itu akan menjadi penilaian juga oleh sistem. Karena di sistem kami itu ada penilaian AI-nya ya. Jadi ketika teman-teman nggak pakai baju ataupun nggak sopan dan lain-lain, itu akan otomatis ditolak oleh sistem. Yang terpenting juga ini pencahayaannya ya. Ketika foto teman-teman itu nggak sesuai ataupun gelap dan tidak dapat dilihat jelas, itu sistem akan otomatis menggagalkan ya. Meskipun foto KTP teman-teman benar, namun ketika pas foto wajahnya ini nggak sesuai, itu tetap akan ditolak teman-teman. Jadi pastikan fotonya tidak blur. Dan oh ya teman-teman, jika misalkan foto yang foto teman-teman merasa agak buram ya, kami sangat merekomendasikan teman-teman ini minta bantuan ke keluarga, kerabat ataupun sahabat untuk difoto agar hasilnya lebih maksimal. Dan jangan sekali-kali menggunakan kamera depan ya teman-teman ya. Saya ulangi, jangan sekali-kali menggunakan kamera depan. Karena apa? Kamera depan pada foto itu megapikselnya sangat kecil ya, dan nggak jelas, sehingga ketika teman-teman selfie, maksudnya teman-teman selfie sendiri ya di sini, itu hasilnya tidak bagus dan sehingga dinilai oleh sistem itu blur dan gagal. Jadi fotonya itu nggak terbaca, nggak dilihat dan lain-lain itu ya. Jadi pastikan itu tadi, saya rekomendasikan teman-teman difoto dibantu oleh teman, keluarga, kerabat dan lain-lain, sehingga fotonya maksimal dan teman-teman menggunakan foto belakang kamera. Nah, karena itu yang sangat direkomendasikan oleh banyak pengguna, dan kami juga sangat merekomendasikan ya, dan tidak menggunakan kamera depan. Ya. Oke, selanjutnya setelah itu teman-teman ambil foto, pastikan posisinya di tengah ya, seperti pada instruksi. Oke, di sini saya coba cancel ya teman-teman. Di sini saya anggap teman-teman oke, udah fotonya bagus, udah sesuai instruksi. KTP-nya juga udah bagus, sesuai instruksi dan jelas. Nah, yang terakhir, poin terakhir ini. Nah, di sini poin yang terakhir teman-teman ini wajib foto barang KTP-nya ya, dan juga teman-teman menyertakan membawa kertas dan dituliskan nomor telepon, namanya siapa, tanda tangan, kemudian di bawah tanda tangan itu ada namanya, serta yang terakhir itu ada tanggal ya, ada tanggal. Di sini harusnya ada tanggal ya teman-teman, tapi it's okay, teman-teman ikuti seperti itu ya. Jadi saya ulangi, ada nomor HP,
KTP, nama, dan juga tanda tangan, dan terakhir tanggal verifikasi ya. Nah, di sini poinnya ada 4 ya teman-teman. Pastikan foto tidak blur, posisi eKTP atau KTP dan eKTP, wajah dan lembar konfirmasi tepat di layar kamera. Nah, di sini teman-teman posisinya ini dia dibantu oleh temannya untuk foto. Ya, jadi jangan sekali-kali foto menggunakan kamera depan, karena itu akan otomatis gagal dari sistem. Karena kamera depan itu kameranya tidak jelas dan blur, sehingga fotonya tidak maksimal. Kemudian, poin kedua, lembaran konfirmasi berisikan nomor HP terdaftar, disertai dengan tanda tangan dan tanggal. Oke, saya ulangi, lembar konfirmasi itu kertas teman-teman sediakan. Kalau nggak ada kertas bisa pakai karton atau apa, intinya teman-teman bisa menuliskan nomor HP, nama, tanda tangan, serta tanggal. Yang ketiga, pastikan posisi lembar konfirmasi dan eKTP tidak menutupi wajah ya. Jadi teman-teman taruh di dadanya, jangan taruh di dagunya atau taruh di atas kepalanya, itu akan otomatis gagal ya. Dan juga poin terakhir, pastikan foto kamera tidak menggunakan mode cermin agar foto yang diambil tidak terbalik. Dalam artian di sini jangan menggunakan foto kamera depan ya teman-teman, karena itu sangat tidak saya rekomendasikan dan akan otomatis ditolak oleh sistem. Saya ulangi, akan otomatis ditolak oleh sistem. Nah, oke, saya cancel. Nah, di sini saya anggap teman-teman udah mengisi semua form-formnya dengan baik dan juga benar. Kemudian selanjutnya klik tombol verifikasi dan datanya akan dikirim ke sistem, dan nanti akan silahkan menunggu 1x24 jam. Itu maksimal ya teman-teman, bisa menunggu untuk proses verifikasi datanya. Dan juga kalau misalkan lebih dari 1x24 jam, itu tandanya berarti ada banyak proses kalau intinya ada banyak antrian di sistem kami, sehingga teman-teman wajib bersabar terlebih dahulu agar datanya bisa diperiksa ya oleh sistem. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan lewat 1x24 jam, mohon bersabar, datanya itu masih proses pengecekannya. Dan itu estimasi yang 1x24 jam itu yang maksimal ya teman-teman. Jadi kami juga berharap itu bisa lebih cepat prosesnya, dan juga ketika proses itu lambat, nah itu teman-teman kami infokan kembali, itu biasanya akun teman-teman itu antriannya panjang sehingga harus menunggu terlebih dahulu ya. Oke, jadi inti poin dari verifikasi data ini adalah kita wajib melakukan verifikasi data, oke, di kiosku. Nah, verifikasi data ini diperuntukkan untuk teman-teman yang misalkan akunnya melebihi, saya ulangi, akunnya yang melebihi 1,5 juta saldonya di aplikasi kiosku. Nah, itulah kenapa teman-teman biasanya tiba-tiba akunnya dikunci, padahal sebenarnya akunnya tadi tuh normal aja. Nah, itu yang menyebabkan adalah sistem kami mendeteksi bahwa teman-teman ini saldonya sudah melebihi limit yang telah ditentukan. Jadi limitnya itu 1,5 juta untuk akun biasa, dan ketika teman-teman sudah verifikasi, sudah upgrade ke premium, nah limit teman-teman itu bisa mencapai 10 juta. Teman-teman, jadi dari 1,5 ke 10 juta itu sudah sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah, dan juga itu juga alasan ya teman-teman kenapa akunnya tiba-tiba kebanet begitu. Jangan khawatir dan jangan panik ya ketika akunnya tiba-tiba mendapat informasi akun Anda dinonaktifkan atau diblok ya. Silahkan kontak CS kami seperti biasa di pojok kanan atas, itu kontak CS, kemudian jelaskan kronologinya,
kenapa akun kakak bisa diblokir, nanti otomatis CS kami akan berikan solusi yang terbaik ya teman-teman untuk akunnya. Dan jangan khawatir, ketika teman-teman sudah verifikasi data, itu akunnya serta saldonya akan kembali seperti semula. Jadi jangan khawatir, saya ulangi, akunnya akan kembali seperti semula ketika teman-teman sudah verifikasi data. Nah, saya dapat beberapa pertanyaan juga kemarin di kolom komentar bahwa Min, kalau misalkan saya ditolak terus itu gimana? Nah, kalau ditolak terus itu kita harus cari tahu dulu ditolaknya karena apa, teman-teman. Jadi teman-teman kontak CS-nya, kemudian beritahu, Kak, misalkan saya sudah ditolak 5 kali bahkan 10 kali, tolong gimana solusinya, Kak. Nah, pasti CS itu akan minta nomor HP teman-teman yang terdaftar, kemudian CS akan memeriksa di sistem untuk mengecek bahwa ini orang kesalahannya di mana. Sampai setelah itu nanti teman-teman akan diinfokan bahwa misalkan ya, nah ini Kak, ini foto EKTP plus wajah plus lembaran konfirmasinya tidak jelas. Pada bagian ini silahkan diulangi ya. Nah, teman-teman ulangi terus ya, ulangi sehingga akunnya bisa dibukakan gitu, dan juga limitnya akan ditambahkan. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ragu akan foto sendiri ya, itu tadi yang admin bilang bahwa teman-teman kami rekomendasikan untuk dibantu oleh keluarganya, kerabat atau teman untuk foto. Pastikan fotonya itu pakai foto belakang kamera yang paling bagus, karena itu yang direkomendasikan. Dan jangan sekali-kali pakai kamera depan, karena itu hasilnya jelek dan blur. Oke, jadi semoga dengan video ini kendala teman-teman selama ini menggunakan kiosku sudah terjawab ya teman-teman. Dan jangan khawatir, saldonya teman-teman itu aman disimpan di sistem untuk sementara. Dan ketika teman-teman sudah verifikasi data, teman-teman akan dikembalikan saldonya seperti semula. Plus teman-teman jadi member spesial kiosku, dan juga limitnya kami tambahkan nih teman-teman hingga 10 juta. Jadi teman-teman bebas apa aja, transaksi apa aja di kiosku selama tidak lebih dari 10 juta tersebut. Nah, Min, kalau misalkan lebih dari 10 juta apa yang terjadi? Nah, jika lebih 10 juta teman-teman, kami akan melakukan wawancara langsung ya. Jadi kita akan video call bareng dengan timnya kiosku, itu terkait kenapa bisa atau apa sih penggunaan kakak ini apa, maksudnya kami akan ngecek ya, cross check kembali terkait penggunaan yang kakak itu kenapa bisa 10 juta lebih gitu ya. Jadi itu interviewnya mungkin hanya sekitar 5 menit ya teman-teman, saling mungkin diskusi aja yang nggak perlu kaku-kaku amat ya dengan tim. Nantinya itu akan video call untuk klarifikasi aja, karena beberapa member kiosku itu ada, jujur ya teman-teman, ini admin jujur ya, jadi mungkin ada ratusan ya member kiosku yang saldonya di atas 10 juta lebih ya. Karena kenapa? Mereka pakai kiosku itu untuk jualan, dan itu alhamdulillahnya mereka masih mempercayakan kiosku sebagai media atau partnernya untuk dalam melakukan jualan gitu teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan seputar aplikasi kiosku bisa langsung di kolom komentar ya teman-teman. Jadi saya harap video ini dapat membantu teman-teman untuk melakukan verifikasi data. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.